Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal sejak pemuda itu masih kecil. Nama pemuda itu adalah Jaka Tarub. Kehidupan yang serba sederhana, bahkan terkadang kekurangan, telah Jaka Tarub dan ibunya jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma bantu biasa saja. Ibu istirahat aja, biar Jaka menyelesaikan tugas ibu. Tidak apa-apa, Nak. Biar ibu saja yang kerjain tugas sendiri. Ya udah gak apa-apa, biar Jaka aja yang selesaikan. Ibu Ya. istirahat ya. Ya udah, terima kasih, Nak. Ibu sangat beruntung memiliki anak sepertimu. Ya udah. Sinar matahari sudah mulai turun, menandakan malam akan segera tiba. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Jaka Tarub dan ibunya beristirahat dan duduk bersama. Seperti keluarga pada umumnya, Jaka Tarub dan ibunya melakukan perbincangan ringan layaknya ibu dan anak. Nak, ada yang ingin ibu katakan kepadamu. Hal apa itu, Bu? Nak, ibu melihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah. Ibu ingin meminang cucu sebelum ibu pergi. Ada seseorang gadis mencintaimu, Nak. Kamu sangat pantas menikah dengannya. Siapa gadis itu, Bu? Laras. Jaka tidak mencintainya, Bu. Terus pun Jaka tidak ingin menikah untuk saat ini. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Ibu, jangan engkau berkata begitu. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Jaka Tarub di rumah. Bisa Ibu menyelesaikan semua ini? Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak ingin kamu terlalu bercapean. Oh, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Oh. Hari ini ibu tidak ke sawah ya, Nak. Karena ibu kelelahan. Oke, nggak apa-apa, biar Jaka aja yang bertani. Ibu istirahat aja di rumah. Iya, Nak. Jaka izin ya, Bu. Ya, Nak, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jaka Tarub segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tak menyurutkan semangat Jaka Tarub untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya yang sedang lemah di rumah. Saat perjalanan menuju ke sawah, ada wanita yang mengikutinya dan bersembunyi di balik semak-semak. Andai dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Tapi apakah dia mencintaiku? Sudahlah, dia pasti mencintaiku. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring sakit di kamar. Saat itu juga ada Laras yang tengah menangis di samping ibu Jaka Tarub. Assalamualaikum, Ibu. Ada apa ini? Ibumu Kang Jaka, Kenapa dengan Ibu Laras? sendiri. Ibu kenapa? Maafkan ibu, Jaka. Maafkan kesalahan ibu. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar kamu bisa ada yang ngurus. Ibu, jangan tinggalkan aku, Ibu. Ibu. Di kayangan, hiduplah 7 bidadari yang hidup dengan bahagia.
Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Hari ini begitu cerah, matahari membangunkanku dari mimpiku. Benar deh, rasanya aku ingin ke bumi untuk mandi di sungai yang sejuk itu. Benar itu kak, aku juga ingin mandi di sungai itu. Rasa-rasanya kita harus ke kakak-kakak yang lain untuk membicarakan hal ini. Nawang merah menghampiri nawang windu, nawang bunga, dan nawang mawar yang sedang bermain di taman kayangan sambil bercengkrama. Ya, adikku. Harum sekali kamu pagi ini. Iya dong. Oh iya kak, bagaimana kalau kita pergi ke Mayapada? Aku ingin mandi di danau, aku rindu. Wah, ide bagus itu. Kebetulan kita sudah lama tidak ke bumi. Sejak musim dingin ini. Ya udah, nanti kakak akan bicarakan dengan Kak Nawang Putih dulu ya. Baik kakak. Bau. Kalian jorok deh, kok belum mandi sih? Ntar ibu marah loh. Kita pergi tapi badan masih bau. Emang mau kemana kita kak? Kita akan ke Mayapada dan kita akan mandi di sungai. Dinginnya itu sampai menusuk ke dada loh. Wah, rasanya. Kamu kebiasaan deh, menghayal kamu sampai ke ujung tanduk, asal ngomong tapi nggak tahu artinya. Sudah. Mendingan kita yuk ke Kak Nang Putih. Bidadari-bidadari tersebut segera menemui kakak pertama mereka yang saat itu sedang di kolam kayangan. Kakak, adik bidadari ingin ke bumi. Mereka ingin mandi di sungai. Ya kak, kita ke bumi. Aku rindu sekali dengan di sungai. Iya kak, ayo kita pergi sekarang kak. Baiklah nih, kakak akan menanyakan kepada ibu. Apakah itu tidak? Baiklah kak, mari kita minta izin sekarang sebelum matahari terbenam. Ya ayo. Para bidadari akhirnya pergi meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Mayapada. Ya, saya dan adik-adik ingin pergi ke Mayapada. Kami ingin mandi di sungai. Apakah ibu mengizinkannya? Pergilah nak, tapi ingat, jika trompet istana berbunyi, maka kalian lekaslah kembali ke kayangan. Baik, ibu. Hati-hati. Terima kasih. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di sungai untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara canda wanita. Di mana ya? Wah. Ada 7 wanita cantik rupanya di sana. Mungkin di antara mereka adalah jodohku. Cepat adik-adikku, trompet kerajaan sudah berbunyi. Sudah saatnya kita kembali ke kayangan. Ibu sudah memanggil. Tapi kak, selendangku tidak ada. Bagaimana ini? Tadi selendang Nawang Wulan tadi berada di sebelah selendangku. Aku juga sudah mencoba mencari selendang Nawang di Wulan, tapi tak kunjung ketemukan juga. Aku juga sudah mencoba mencarinya. Bagaimana ini kak? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah saatnya kita kembali ke kerajaan. Mungkin sudah takdirnya Nawang Wulan berada di Mayapada. Tapi kak, bagaimana denganku? Kami harus segera kembali Nawang Wulan. Lihatlah hari beranjak gelap. Ini bisa membahayakan kami semua. Ya, itu benar. Adik Nawang Wulan. Mungkin sudah saatnya kami kembali. Selamat tinggal adik Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik. Kak, kakak, kak.
Keenam bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Mengapa engkau menangis, gadis cantik? Selendang hijauku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi kau seorang bidadari? Tidak usah takut begitu. Aku tidak akan melukaimu, gadis cantik. Daripada engkau sendirian di pantai ini, maukah kau ikut denganku pulang ke rumah? Benarkah? Iya, selama apapun yang kau mau. Terima kasih. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Nawang Wulan. Nama yang bagus. Namaku Jaka Tarub. Ayo ikut denganku. Di sisi lain, di kayangan, kakak-kakak Nawang Wulan merasa takut untuk menghadap ibunya karena mereka tahu bahwa ibu akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa Nawang Wulan. Loh, kenapa kalian hanya pulang berenam, anakku? Kemana adik kalian, Nawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa dia? Maafkan kami, Bu. Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Ya, Bu, selendang adik Nawang Wulan tidak kunjung kami temukan meskipun sudah kami cari. Ibu kecewa pada kalian karena kalian tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, Bu. Sudahlah, mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di bumi. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antara mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Yang tak lain adalah Laras. Dia berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Nawang Wulan, apakah kamu tidak merasa kalau Jaka Tarub itu mencintai wanita lain selain kamu? Tidak mungkin. Jaka Tarub hanya mencintai aku. Siapa emang wanita itu? Wanita itu adalah aku. Hah, jangan tinggi hati kau, Laras. Jaka Tarub hanya mencintaiku. Jaka Tarub, Ya, ada apa Nawang Wulan? apakah kau mencintai seorang wanita? Ada apa denganmu Nawang Wulan? Apakah kau mencintaiku? Ya, aku sangat mencintaimu sejak awal kita bertemu. Mengapa kau bertanya seperti itu? Tapi Laras bilang kau mencintainya. Laras, dengarkan aku Nawang Wulan. Aku sangat mencintaimu sejak awal kita bertemu. Apakah kau masih tidak mempercayaiku? Kalau tidak, maukah kau menikah denganku? Iya Jaka Tarub, aku siap menikah denganmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu sudah pulang? Ya, ada apa Dinda? Bolehkah aku minta tolong? Emang Dinda minta tolong apa? Tolong jagakan api karena aku sedang memasak nasi. Emang Dinda mau kemana? Aku ingin pergi ke sungai sebentar karena aku ingin mencuci pakaian. Baiklah Dinda. Tapi Akang harus ingat, Akang tidak boleh membuka tutup kukusan ini. Akang harus ingat janji Akang. Tenang saja. Akang akan menepati janji Akang. Hah? Selama ini Dinda hanya memasak sebatang padi? Akang sedang apa? Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang mau ke sawah dulu karena ada hal yang akan diselesaikan.
Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kayangan dan meninggalkan Jaka Tarub. Jaka Tarub, teganya kau membohongiku selama ini. Ternyata kau yang telah mencuri selendang aku. Maafkan Akang Adinda, Akang mengaku salah. Kau memang salah. Tinggallah di bumi sendirian. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Apakah Adinda tega meninggalkan Akang seorang diri? Tapi ini bukan tempatku. Tempatku di Kayangan, bukan di sini. Apakah Adinda akan kembali ke bumi? Tidak, Akang. Lalu bagaimana jika aku menipukanmu Adinda? Kenanglah aku dengan melihat bulan. Dari sana aku akan menghiburmu. Adinda! Dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka Tarub mengikhlaskan Nawang Wulan untuk kembali pulang ke Kayangan. Sejak saat itu, Jaka Tarub selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan. Ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore.